Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Tri Mulyadi di sini. Dalam video kali ini kita mereaksi satu video nih teman-teman. Ya, ini tentang geografis dan letak Malaysia. Jadi bagi kalian yang pengen mengenal Malaysia lebih dekat dan sangat cocok menonton video ini, dan sebelum kalian menonton video ini jangan lupa seperti biasa, bagi kalian yang baru bergabung, bagi kalian yang baru sempat menonton channel saya, jangan lupa berikan dukungan channel saya dengan cara mengklik subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa beri dukungan juga kepada channel yang kita reaksi ini, yakni channel Mr. Presta nih. Oke, jadi cocok sekali bagi kita yang pengen mengenal Malaysia itu lebih dekat, letak geografisnya dan kota-kota mana saja yang terkenal di sana dan budayanya seperti apa. Dan budaya ini sangat mirip juga dengan Indonesia, dari agama, adat istiadat, dan bagi penasaran juga karena penduduk yang paling ramai di sana atau bangsa yang paling ramai di sana dan bangsa apa, mari kita saksikan video ini bersama-sama. Oke, mari kita lanjut ke videonya. SMA Islam Malang, Epidemic Sound, and Envato. Malaysia merupakan negara yang unik dengan sentuhan alam yang luar biasa. Negara ini terletak di Asia Tenggara yang wilayahnya terbagi ke dalam dua bagian. Antara lain, di Semenanjung Malaysia, di mana 40% wilayah negaranya berada di sini. Selain itu, terdapat juga titik paling selatan dari daratan benua Asia, yaitu Tanjung Piai, yang terletak di Johor. Tanjung Piai. Wilayah lainnya adalah Malaysia Timur atau Borneo, yang menguasai sekitar 60% wilayah negara yang ada di Pulau Kalimantan. Menjadikan Kalimantan sebagai salah satu dari 2 pulau di dunia yang dimiliki oleh 3 negara, sama seperti halnya Siprus. Oh, satu pulau 3 Lantas, negara. bagaimana kondisi Malaysia dan letak geografisnya? Mari kita bahas lebih jauh. Sekitar 80% penduduk Malaysia tinggal di Malaysia Barat, sedangkan 20%-nya tinggal di Malaysia Timur. Negara ini juga memiliki lebih dari 878 pulau di lepas pantainya. Negara bagian Sabah memiliki pulau paling banyak dengan hampir 400 pulau. Pulau terbesarnya adalah juga Pulau pulau di Sabah, Bali, meskipun sebenarnya Pulau Sebatik sedikit lebih besar. Tapi pulau ini terbelah menjadi dua bagian dengan Indonesia di bagian selatannya. Malaysia juga memiliki sedikit perselisihan dengan Filipina di wilayah timur. Sengketa Sabah atau juga dikenal dengan sengketa Borneo Utara Britania, sengketa wilayah antara Malaysia dan Filipina atas sebagian besar bagian timur wilayah negara bagian Sabah. Ya, masih sekarang, Tapi sampai sekarang kita pun masih nggak akan ngebahas lebih jauh masalah ini. masalah ini masih ada ya. Dengan luas wilayah Malaysia mencapai 329.847 km persegi, Malaysia terbagi menjadi 13 negara bagian dan 3 wilayah federal, antara lain Putrajaya, Labuan, dan ibu kota negaranya yaitu Kuala Lumpur. Secara resmi, Malaysia tidak memindahkan ibu kotanya, namun negeri jiran memutuskan untuk memindahkan pemerintahan dari Kuala Lumpur ke sebuah kota yang berjarak 25 km dengan nama Putrajaya. Langkah ini diambil pada tahun 1995 dan pemindahan seluruhnya dilakukan pada 1999. Pada waktu itu, alasan pemindahan ini adalah semakin macetnya kota Kuala Lumpur, mengingat kota ini sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dari Malaysia. Kota-kota terbesarnya antara lain Kuala Lumpur, Georgetown di Pulau Penang, dan Ipoh. Wah, ini kota terbesarnya. Sementara bandara tersibuk negara ini adalah Bandara Internasional Kuala Lumpur, Bandara Internasional Kota Kinabalu, dan Bandara Internasional Penang.
Malaysia terletak di Laut Cina Selatan, dan pada dasarnya setiap negara yang berada di wilayah ini, seperti Tiongkok, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam, menginginkan bagian dari sekumpulan pulau yang disebut Kepulauan Spratly. Sampai hari ini, Malaysia telah mengklaim sekitar 11 pulau, dan yang paling terkenal adalah Pulau Layang-Layang, Pulau Sipadan, Pulau Langkawi, Pulau Tioman, dan Pulau Perhentian. Beberapa tempat menarik yang bisa dikunjungi di Malaysia antara lain adalah Persiaran Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah yang merupakan bundaran paling besar di dunia. Bundaran Menara paling Kembar besar di Petronas, dunia, Menara Kuala Lumpur, Batu Caves, Monumen Nasional Malaysia, Legoland, Sunway Lagoon, Masjid Negara Malaysia, cantik masjidnya. Vihara Kek Loksi, beberapa istana seperti Istana Seri Menanti dan Istana Perak, area bangunan lama Belanda di Melaka, Menara Jam Condong Teluk Intan, Benteng Avamosa, Patung Kucing di Kucing, Sarawak, Museum Warisan Babanyonya, Desa Budaya Sarawak, dan Pusat Rehabilitasi Orang Utan di Sepilok. Malaysia tidak hanya negara yang kaya dan indah, tapi bisa dibilang negara ini tidak harus berurusan dengan segala bencana alam seperti negara-negara tetangganya. Ini karena Malaysia terletak di bagian bawah lempeng Eurasia, yang berarti posisinya terlindungi di semua sisi. Sebagian besar terlindungi oleh Indonesia dan Filipina. Ini artinya, jika ada gempa bumi, maka Indonesia biasanya akan menyerap semuanya. Sementara jika siklon dan badai tropis menyerang mereka, maka Filipina dan Indonesia yang akan mendapatkan akibatnya. Lalu jika ada gunung berapi meletus, maka tidak perlu khawatir karena negara ini tidak benar-benar memiliki gunung berapi. Dan jika itu terjadi, kemungkinan gunung berapi tersebut berada di wilayah Indonesia. Danau terbesar di Malaysia yaitu Danau Tasik Kenyir berada di Malaysia Barat. Tapi Malaysia Timur memiliki tempat lain yang lebih ekstrim. Wilayah ini memiliki gunung tertinggi yaitu Gunung Kinabalu. Sungai terpanjang yaitu Sungai Rajang, dan juga banyak hewan-hewan lain yang ada di sini. Faktanya, Malaysia adalah salah satu negara paling beraneka ragam di dunia. Mereka memiliki sekitar 14.500 spesies tanaman berbunga dan pohon, lebih dari 600 spesies burung, dan lebih dari 200 spesies mamalia. Semenanjung Malaysia merupakan rumah bagi macan kumbang terbanyak di dunia. Tapi yang menjadi hewan nasional mereka adalah harimau Malaya yang juga dijadikan sebagai lambang negara. Harimau Malaya. Selain itu, Malaysia juga memiliki gajah, badak, orang utan, dan bahkan memiliki tapir endemik. Ada juga monyet bekantan yang mungkin terlihat menyeramkan. Banyak dari spesies bekantan ini bisa ditemukan di salah satu hutan hujan tertua di dunia dan 3 kali lebih tua dari Amazon, yaitu Taman Negara. 3 kali lebih tua dari Amazon. Di Malaysia juga terdapat banyak sekali goa. Bahkan mereka memiliki goa terbesar di dunia yang ada di Sarawak. Mereka juga dikenal sebagai negara yang memproduksi barang-barang elektronik, minyak sawit, minyak bumi, gas, dan karet. Malaysia sebenarnya adalah produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia dan pembuat kondom terbesar di dunia. Selain itu, juga memiliki perusahaan mobil nasional sendiri, yaitu Proton, yang menjadikan Malaysia sebagai negara ke-11 di dunia dengan kemampuan untuk mendesain dan merekayasa serta memproduksi mobil sendiri. Sementara itu, beberapa makanan khas dari negara ini antara lain adalah nasi kandar, nasi dadang, nasi kerabu, ayam bakar Malaysia, Mail, 2 singgit, buah manggis dan durian, dan hidangan nasionalnya yaitu nasi lemak.
Di sini kita juga bisa melihat atraksi teh tarik yang terkenal, di mana pelayannya menuangkan teh yang kadang-kadang panjangnya bisa Wah, lebih teh dari 1 tarik. meter. Sebagai catatan, kata Melayu sebenarnya mengacu pada ras yang membentuk Malaysia. Sementara orang Malaya adalah istilah geografis untuk masyarakat Malaysia Barat yang ada di Semenanjung dan bukan bagian dari Kalimantan. Sedangkan orang Malaysia adalah istilah kewarganegaraan dan identitas mereka sendiri. Jadi orang Melayu yang ada di Singapura adalah etnis yang sama, tetapi tidak bisa disebut sebagai orang Malaysia. Dan seorang warga keturunan India yang tinggal di Kuala Lumpur akan menjadi orang Malaysia dan orang Malaya, tapi tidak termasuk sebagai orang Melayu. Malaysia sendiri memiliki penduduk sekitar 32,37 juta orang dan merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat di Asia. Negara ini terdiri dari 68,8% etnis Melayu Wah, masih atau banyak Bumi etnis Putra, Melayu di sana. penduduk asli Malaysia. Lalu sekitar 23,2% penduduk negara ini adalah etnis Tionghoa. Tionghoa 7 cuma persennya adalah orang 32%. India dan sisanya 1% 7% orang adalah India, kelompok lain yang satu bercampur, kelompok campuran, termasuk beberapa Bangla atau kelompok siapa orang kan? Asia dan Eropa lainnya. Berarti Melayu masih Malaysia adalah mendominasi salah lah di satu sana. dari sedikit negara monarki di dunia dan bukan hanya monarki yang konvensional, sebab mereka memiliki 9 raja. Ada 9 negara bagian yang masing-masing memiliki pemimpin yang disebut sebagai sultan. Dan setiap 5 tahun, mereka akan berganti tempat untuk memungkinkan salah satu dari 9 sultan ini untuk memerintah sebagai kepala raja, yang dikenal dengan sebutan Yang di-Pertuan Agung. Ini berarti bahwa secara teknis, jika kamu seorang anak laki-laki dan ayahmu baru selesai menjadi raja, untuk masa jabatan 5 tahunnya, maka kamu bisa menjadi raja berikutnya. Tapi harus rela menunggu setidaknya 4 tahun agar hal itu terjadi. Meskipun demikian, para raja tunduk pada konstitusi yang membatasi kekuasaan mereka, sebagian besar untuk urusan budaya dan agama, serta untuk menunjuk pemimpin tertentu. Sebagian besar kegiatan pemerintah diadakan serta dikendalikan oleh Perdana Menteri dan Parlemen. Pemilihan umum yang terjadi pada tahun 2018 membawa sebuah kontroversi baru, karena hal itu secara efektif mengubah segalanya untuk pertama kalinya sejak 1957. Koalisi Barisan Nasional akhirnya kalah dalam pemilu tersebut, dan Koalisi Pakatan Harapan kemudian mengambil alih kekuasaan negara. Negara ini juga memiliki 2 bahasa resmi yang diakui, yaitu bahasa Malaysia dan bahasa Inggris. Bahasa Malaysia pada dasarnya dapat dimengerti oleh orang Indonesia karena banyaknya kata yang sama. Meskipun demikian, sekitar setengah dari populasi penduduk bahasa Malaysia memang kebanyakan masih fasih bisa kita dalam 3 ngerti, kan? bahasa, ditambah dengan bahasa ibu mereka, terutama jika mereka adalah bagian dari kelompok minoritas Tionghoa dan India. Populasi penduduk Malaysia cukup beragam. Banyak di antaranya orang-orang Tiongkok yang dikenal sebagai Tionghoa Peranakan yang telah ada di sana sejak abad ke-15. Mereka memiliki budaya Melayu Tiongkok yang unik dengan sentuhan pengaruh Eropa. Komunitas India sebagian besar adalah Tamil dan Telugu yang berbicara menggunakan bahasa Dravida di India Selatan yang dibawa selama masa kolonial Inggris. Lalu kelompok mayoritasnya tentu saja adalah etnis terbesar, yaitu etnis Melayu atau Bumi Putra, Bumi Putra serta orang atau Melayu. asal atau orang asli yang merupakan suku Melayu paling asli yang membentuk mayoritas penduduk di Malaysia Timur di Pulau Kalimantan. Terkadang kedua kelompok ini disebut sebagai orang Melayu, meskipun beberapa orang mungkin tidak setuju. Ada juga suku Bajau yang hidup di tengah Rumah di lautan atas laut dan ya? mereka telah beradaptasi untuk menahan nafas selama 15 menit di bawah Tahan air. 15 menit di bawah air. Yang cukup menarik adalah terkadang orang Indonesia menuduh orang Malaysia
mencuri budaya mereka. Karena banyak orang Malaysia yang berasal dari Pulau Sumatera. Oh, Berbicara mengenai keyakinan, Malaysia juga memiliki agama yang cukup beragam. Meskipun agama resmi mereka adalah Islam, ya. tapi negara ini juga mengakui agama lain. Sekitar 61,3% beragama Islam, 19,8% Buddha, 9,2% Kristen, 6,3% Hindu, 1,3% kepercayaan tradisional Tionghoa, 1,7% tidak diketahui, 0,4% lainnya. Beragam juga agama di sana. Terdapat banyak masjid, vihara, kuil, dan gereja di mana-mana. Budaya Melayu juga didefinisikan melalui beberapa aspek, seperti misalnya pakaian. Sementara beberapa kesenian tradisional mereka antara lain adalah tarian joget Melayu, teater makyong, seni wayang tradisional, pencaksilat bergaya Melayu, tenun songket, serta arsitektur bangunan bertopang tajam dan beratap curam. Sejarah Malaysia jika dirangkum secara cepat dimulai dari munculnya berbagai kerajaan Hindu, kerajaan Buddha, berbagai kesultanan Islam, lalu Portugis masuk, Belanda masuk, Inggris datang dan membuat periode Raja Putih, Perang Dunia Kedua, Jepang masuk, Inggris masuk lagi, dan kemudian merdeka di tahun 1957. Kemudian terjadi restrukturisasi ekonomi dan perkembangan industri yang pesat, dan pemilihan umum 2018 untuk memilih Perdana Menteri yang baru yang akhirnya dimenangkan oleh Mahathir Mohamad. Beberapa tokoh terkenal yang berasal dari Malaysia atau berdarah Malaysia antara lain Siti Nurhaliza, tokoh terkenal. Lat si kartunis, Sheikh Muzaffar Shukor, P. Ramlee, Zee Afi, Hang Tuah, Hendrik dari Melaka, Michelle Yeoh, Tony Fernandes, Jimmy Choo, Melinda Looi, Yuna, James Wan, Mahathir Mohamad, Nicole and David, Lee Chong Wei, Henry Golding, dan Tunku Abdul Rahman. Malaysia memiliki peranan penting ketika kita membicarakan Asia Tenggara. Di luar Asia, negara-negara Uni Eropa memiliki hubungan yang baik dengan Malaysia, menjadikan negara ini sebagai salah satu dari 3 mitra dagang utama di Asia Tenggara, dan khususnya Austria yang senang bertukar barang-barang elektronik dan farmasi dengan Malaysia. Inggris juga masih terhitung dekat dengan mereka. Sebagai bekas koloni, banyak sisa budaya yang masih terlihat hingga saat ini. Malaysia juga tergabung dalam persemakmuran bangsa-bangsa yang dipimpin oleh Inggris. Banyak orang Malaysia yang tinggal di Inggris, dan sebagian besar penduduk kulit putih di Malaysia adalah keturunan Inggris. Sebagai anggota ASEAN, tentu saja Malaysia juga memiliki hubungan dekat dengan negara tetangga mereka. Rakyat Kamboja sangat mencintai Malaysia dan sering berkunjung. Sedangkan Malaysia adalah salah satu investor terdekat dan terbesar di Kamboja. Oh, Sementara itu, Thailand memiliki beberapa masalah dengan Malaysia karena ada separatis Melayu Patani di selatan yang terus memprotes. Lalu negara yang menjadi teman baik mereka adalah Indonesia dan Singapura. Setidaknya menurut sebagian besar orang Malaysia sendiri. Singapura mungkin telah meninggalkan Uni Malaysia, tapi mereka masih mempertahankan hubungan erat sebagai negara yang berdaulat. Mereka cukup kooperatif dalam bisnis dan bahkan secara kultural. Sementara Indonesia sudah seperti saudara sendiri karena mereka adalah negara serumpun dengan Indonesia. Perbedaan terbesar adalah sebagian besar orang Indonesia memiliki latar belakang orang Jawa, sedangkan orang Malaysia hanyalah orang Melayu dan kebanyakan orang Sumatera. Kamu tahu, logika membawamu dari A hingga Z, tapi imajinasi akan membawamu ke semua tempat. Dan disinilah kamu bisa menemukan apapun yang ada di dalam planet ini. Seperti biasa, jika kamu ingin aku membahasnya, silahkan tulis. ya. Oke.
Terima kasih, itu tadi video yang kita tonton bersama. Memang walaupun bagaimanapun caranya, Indonesia adalah tetap negara serumpun dan tidak akan bisa terpisahkan sampai kapanpun. Dan itu tadi, bagi kita yang baru mengenal Malaysia dan ingin melihat Malaysia lebih dekat, dan kita tonton bersama tadi video tadi, dan mudah-mudahan video ini menambah wawasan kita tentang Malaysia. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton channel ini, dan terima kasih bagi kalian yang telah mengklik channel saya, dan jangan lupa tonton terus video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.